Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah metode analisa bisnis. Pada video kali ini kita akan masuk kepada materi minggu ke-11. Ya. Topiknya adalah masih terkait dengan consider perspective stakeholder management. Ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang stakeholder management. Setelah sebelumnya kita membahas tentang stakeholder identification dan stakeholder analysis. Oke, di dalam materi ini ya kita bisa memahami bahwa stakeholder management is essential element of business analysis and business change project. Jadi pengelolaan stakeholder atau pemangku kepentingan ini adalah merupakan hal yang penting di dalam satu project ya, satu business analysis dan juga business project. Nah, dalam hal ini mengapa itu menjadi hal yang penting ya, khususnya karena di dalam setiap project kita akan berkolaborasi ya, bekerja sama dengan pihak-pihak atau stakeholder yang menjadi bagian ya, menjadi tim di dalam melakukan semua aktivitas-aktivitas proyek tersebut. Ya. Tentunya ini menjadi penting bagaimana kita bisa menjaga relasi ya dengan stakeholder sehingga proses kerjasama di dalam proyek itu bisa dijalankan dengan baik dan efektif. Ya. Jadi stakeholder management technique provide approach that will help effective and good relationship with our stakeholder. Ya, jadi penting pendekatan-pendekatan di dalam pengelolaan stakeholder ini ya untuk bisa membantu kita di dalam menjalin ya relasi yang baik dan efektif dengan setiap stakeholder yang ada. Ya. It help business analysts to work effectively with stakeholder in order to deliver the required business outcome. Ya, pada akhirnya memang ini menjadi satu pendekatan atau cara yang bisa dilakukan untuk supaya ya business analyst ini bisa bekerja secara efektif ya, dalam uh, merancang ataupun juga membuat satu project ya, dan tentunya tujuannya adalah untuk hasil dari proses bisnis yang dijalankan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dapat berhasil dengan baik ya sesuai yang direncanakan. Ya, jadi dengan a good relationship dan juga effective relationship ini antara tim di dalam project tersebut ini bisa memberikan ya satu hasil yang maksimal dari project-project yang dijalankan. Nah, terkait dengan stakeholder management ini ada beberapa prinsip yang mestinya dipegang di dalam konteks pengelolaan stakeholder. Ya. Ada yang disebut sebagai Clarkson Principle. Ya. The Clarkson Principle ya, ini menyebutkan beberapa prinsip yang harus dimiliki atau yang harus diupayakan ya supaya proses stakeholder management ini dapat berjalan dengan baik. Ya, berikut yang menjadi poin-poin di dalam Clarkson Principle of Stakeholder Management. Yang pertama yaitu acknowledge and monitor concern of legitimate stakeholder. Ya, jadi kita harus tahu legitimate stakeholder yang ada
itu siapa saja ya. Dengan memiliki stakeholder maps tentunya kita bisa mengidentifikasi atau list stakeholder ya, dan kita tentunya bisa memahami berbagai informasi yang terkait dengan setiap stakeholder yang ada, termasuk kita perlu untuk melakukan monitor ya terkait dengan stakeholder-stakeholder yang dimiliki. Nah, kemudian yang kedua, listen and communicate with stakeholder. Ya, jadi perlu membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder dan mau untuk mendengarkan ya apa yang menjadi harapan dan keinginan dari stakeholder itu sendiri. Ya, itu menjadi satu hal yang perlu untuk dilakukan ya. Kemudian adapt mechanism sensitive to stakeholder claim and requirement. Ya, jadi di sini kita perlu melakukan ya pendekatan ya atau mengadopsi sensitive mechanism to stakeholder claim. Jadi kita harus bisa me, memiliki rasa kepedulian dan keadilan terkait dengan berbagai hal yang menjadi permasalahan dari setiap stakeholder yang ada ya. Jadi kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi urgensi, apa yang menjadi interest ya dari stakeholder yang ada, apa yang menjadi requirement-nya, apa yang menjadi hal yang pain point-nya atau komplain dari stakeholder ya, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya gitu ya. Itu harus jelas, sehingga dengan kita peduli ya, dengan kita sensitif terhadap berbagai permasalahan dan isu terkait stakeholder, itu akan menjalin relasi yang lebih baik atau yang semakin baik dengan stakeholder kita. Kemudian yang berikutnya adalah independence of interest and distribute benefit accordingly. Ya. Ya, jadi tentunya kita harus juga memberikan ya istilahnya kebebasan terkait dengan minat dan juga jadi istilahnya distribusi keuntungan ya yang berkeadilan ya terkait dengan stakeholder kita. Ya, jadi kita harus memiliki atau menerapkan prinsip keadilan ya terkait dengan dan juga kebebasan untuk bisa memilih apa yang menjadi harapannya gitu ya. Jadi termasuk juga kita harus juga memberikan apa yang menjadi hak ya dari stakeholder tersebut ya. Nah, ini menjadi satu hal yang juga tentunya akan memberikan satu dampak positif terhadap relation dengan stakeholder itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah cooperate with other public and private entities ya. Jadi prinsip ini merekomendasikan supaya kita tetap memperluas jejaring kerjasama dengan pihak-pihak ya publik maupun swasta yang ada. Ya, tentunya ini untuk memberikan satu wawasan, menambah relasi begitu ya, sehingga kita juga tentunya bisa membangun satu relasi yang lebih besar dengan banyak stakeholder. Dan tentunya ini juga menjadi peluang untuk memperoleh stakeholder baru ya yang bisa diajak di dalam satu project. Kemudian juga avoid activities that infringe right of stakeholder. Ya, jadi kita harus menghindari kegiatan-kegiatan atau aktivitas ya yang itu merupakan hak dari stakeholder kita sebenarnya. Ya, jadi ini
kita harus bisa mengenali batas ya hak yang bisa kita lakukan sehingga itu tidak menyinggung ataupun juga akan menimbulkan konflik dengan stakeholder kita. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang ketujuh adalah transparency of activities. Ya, jadi bahwa penting bagi kita di dalam setiap project dan stakeholder yang ada di dalam project tersebut untuk adanya transparansi terkait berbagai aktivitas yang dilaksanakan. Ya, dengan mengedepankan transparansi ini tentunya semua pihak bisa memahami dengan baik dan clear ya terkait dengan hal-hal yang dijalankan ya sehingga tentunya ini memberikan satu keterbukaan ya dan berkeadilan ya jadi semuanya bisa memonitor dan juga bisa melihat prosesnya dengan baik ya. Itu yang menjadi prinsip-prinsip di dalam Clarkson Principle of Stakeholder Management. Jadi dengan prinsip-prinsip ini diharapkan akan membangun suatu relasi dengan stakeholder yang semakin baik dan efektif. Nah, kemudian terkait dengan stakeholder management teknik di dalam materi ini kita akan membahas ada 3 hal ya, yaitu terkait dengan stakeholder management planning, kemudian Thomas Kilmann instrument dan principle of negotiation ya. Di 3 pendekatan teknik ini yang coba akan kita bahas terkait dengan stakeholder management teknik. Oke, kita akan melihat di video selanjutnya. Terima kasih.